Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Deliana selaku dosen pengampu dari mata kuliah audit internal dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan ngebahas materi tentang tata kelola yang ada di audit internal. Dan sebelum kita memasuki presentasi kita pada hari ini, saya harapkan kepada seluruh teman-teman itu untuk dapat memperhatikan dengan serius dan semoga menjadi ilmu pengetahuan yang baru untuk kita semua. Oke, pertama kita akan ngebahas dari apa aja sih yang akan kita bahas dari dari tata kelola. Itu kita akan ngebahas dari strukturnya dulu. Selanjutnya kita akan ngebahas komponen-komponennya. Kita akan ngebahas tentang orang-orang yang ada di dalamnya seperti pemangku kepentingan itu siapa, seperti manajemen senior, apa itu pemilik risiko, dan yang terakhir itu pilar-pilar dalam struktur tata kelola. Oke, kita akan ngebahas dari definisinya dulu. Oke, definisinya tata kelola. Berdasarkan yang ada di slide, kita bisa lihat atau berdasarkan dari definisi yang ada di buku ya, di buku kita yang kita pakai selama ini. Nah, tata kelola itu adalah gabungan antara proses dan struktur yang dilaksanakan oleh board untuk menginformasikan, mengarahkan, memimpin dan memantau kegiatan organisasi. Unsur-unsur kunci dalam tata kelola itu ada tata kelola itu sendiri atau governance, itu ada, terus kemudian ada manajemen resiko, dan yang terakhir ada pengendalian internal. Oke, dari unsur-unsur kunci ini kita akan ngebahas lebih dalam lagi di slide berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada gambar atau ilustrasi yang menggambarkan ketiga unsur kunci tadi. Oke, kita bahas dari yang pertama. Oke, apa itu struktur atau governance atau struktur tata kelola itu? Oke, yang pertama, organisasi mempunyai struktur untuk melaksanakan kegiatan, menavigasi resiko demi mencapai tujuan audit. Nah, audit internal dapat menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk memahami peran audit internal tersebut, kita harus mengerti bagaimana organisasi dibangun atau strukturnya dan beroperasi untuk mencapai tujuan. Struktur tata kelola memberikan arah bagi pelaksana tugas sehari-hari dalam mengelola resiko yang ada dalam setiap model. Nah, di sini struktur dari tata kelola itu kan ada governance, ada risk management, ada system of internal control, yang terakhir itu salah satu kesatuan dengan internal audit. Nah, di sini kan dijelaskan bahwasannya menjadi arahan bagi para pelaku atau para orang yang melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam tata kelola. Nah, jadi seperti inilah strukturnya ya kan teman-teman. Pertama itu ada governance. Lingkaran paling besar itu ada governance. Jadi tata kelola atau proses sehari-hari dalam kegiatan proses yang ada di perusahaan itu namanya governance, tata kelola. Selanjutnya dalam tata kelola itu pasti selalu muncul yang namanya resiko. Jadi perusahaan manapun, mau itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil atau perusahaan yang publik atau belum yang udah go public ataupun belum go public, itu pasti ada yang namanya resiko yang muncul. Even itu permasalahannya besar atau itu kecil. Nah, jadi setiap permasalahan itu ada baiknya atau sudah seharusnya kita memanage atau kita mengontrol risiko-risiko tersebut seminimalisir mungkin untuk tidak merugikan perusahaan. Dan semakin baik kita mengontrol risiko itu, semakin cepat kita untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada system of internal control. Jadi dari tata kelola itu ada sistemnya. Sistem itu dari core-nya supaya setiap inti dari proses perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Dan dari system of internal control nanti kita akan mengetahui bahwasannya sistem of internal control kan tadi sudah disebutkan bahwasannya sebagai kunci dari tata kelola. Nah, mengapa dikatakan sebagai kunci? Karena setiap kegiatan tersebut ya kan, kalau misalkan tidak dapat dibuktikan dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, maka setiap proses yang dilaksanakan itu mungkin bisa dikatakan seperti hanya omong kosong gitu. Jadi itulah pentingnya internal audit untuk memberikan keyakinan bahwasannya setiap kegiatan yang sudah dilakukan itu sudah berjalan dengan baik dan benar. Oke, kita akan ngebahas tentang gambaran dari governance atau tata kelola. Pertama kita mulai dari tata kelola atau governance dimulai dengan DECOM atau Board of Director. Itu bisa dilihat dari para direktur-direktur yang ada di perusahaan. Macam-macam lah ya, di perusahaan tuh banyak banget direkturnya. Terus selanjutnya DECOM wajib mengetahui dan memahami para pemangku kepentingan dan memanfaatkan perhatian pada pemilihan kebutuhan para pemangku kepentingan. Nah, jadi para direktur tadi atau para orang-orang yang ada di manajemen puncak ya kan,
itu harus benar-benar mengetahui apa sih keinginan dari pemangku kepentingan. Dalam kasus ini misalkan keinginan dari stakeholder itu pengennya gimana gitu, para pemegang saham itu pengennya perusahaan itu gimana gitu. Misalkan mereka ingin perusahaan itu dapat berkembang, atau misalkan mereka ingin melakukan ekspansi gitu. Jadi hal tersebut harus difikirkan oleh para direktur atau para manajemen puncak, gimana sih untuk kita bisa melakukan ekspansi gitu dari setiap laba yang kita dapat gitu. Atau misalkan udah labanya ditahan aja dulu untuk kegiatan operasi selanjutnya. Nah, bisa aja seperti itu. Selanjutnya itu ada dalam kegiatan sehari-hari tata kelola dilaksanakan oleh manajemen, baik manajemen senior maupun manajemen tingkat bawah, ya kan. Nah, di sini dikasih tahu setiap yang udah diarahkan dari beberapa pemangku kepentingan itu harus dilaksanakan oleh para manajemen. Nah, selanjutnya saya bilang tadi bahwasannya internal audit itu merupakan kunci. Oke. Nah, jadi nggak ada gunanya setiap proses itu kalau bener nggak bisa diyakini para pemegang saham atau para pemangku kepentingan bahwasannya proses tersebut sudah dijalankan dengan baik. Maka disitulah dibutuhkan yang namanya assurance internal, ya kan? Nah, kita akan di sini kita akan memberikan seperti keyakinan dalam bentuk assurance, bisa dilakukan oleh assurance internal maupun assurance eksternal untuk memberikan keyakinan kepada manajemen dan direksi serta dekom tentang efektifnya kegiatan tata kelola. Selanjutnya kita akan ngebahas orang-orang yang ada di dalam komponen dari tata kelola. Pertama itu ada namanya pemangku kepentingan. Nah, berdasarkan dari di sini kita bisa lihat bahwasannya pemangku kepentingan itu adalah seorang atau sekelompok atau organisasi yang mempunyai kepentingan atau kepedulian dalam suatu organisasi. Pemangku kepentingan dapat mempengaruhi arah atau dipengaruhi oleh tindakan, tujuan, dan kebijakan organisasi. Beberapa contoh dari pemangku kepentingan itu ada contoh seperti kreditur, ada direktur, ada karyawan, ada pemerintah, terus ada pemegang saham, pemasok barang, dan jasa serikat buruh, dan komunitas dari mana bisnis dan mendapatkan sumber dayanya. Itu pemangku kepentingan. Selanjutnya itu ada manajemen senior. Nah, manajemen senior itu adalah contohnya itu adalah orang yang menjelaskan sebagai suatu tim pada jenjang manajemen tertinggi yang mempunyai tanggung jawab harian mengelola organisasi yang dikenal sebagai perusahaan atau koperasi. Jadi di sini seperti saya ucapkan tadi bahwasannya manajemen senior inilah orang-orang yang melaksanakan proses tata kelola gitu. Nah, di sini bisa dibilang itu contohnya ada senior manajemen, ada eksekutif manajemen, ada upper manajemen, dan istilahnya itu banyak banget gitu. Jadi manajemen senior itu adalah orang-orang yang menjalankan proses tata kelola tadi, teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah pemilik resiko. Nah, pemilik resiko itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk memonitor risk yang di bawah tanggungan mereka dan mengambil tindakan yang tepat jika resiko itu terjadi, ya kan? Nah, jadi dari mereka memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab pemilik resiko itu ada yang pertama, ada menilai atau evaluate apakah kegiatan enterprise risk management telah dirancang dengan benar mengelola resiko. Yang selanjutnya itu ada menilai aset atau kemampuan organisasi secara berkelanjutan dalam melaksanakan kegiatan enterprise risk management. Yang ketiga itu menentukan aplikasi IRM itu sudah berjalan atau belum gitu kan. Yang selanjutnya itu melaksanakan kegiatan pemantauan sehari-hari. Yang kelima melaksanakan kegiatan pemantauan sehari-hari. Yang terakhir itu adalah memastikan apakah informasi yang dibutuhkan sudah tepat. Oke, yang terakhir selanjutnya kita akan membahas dari pilar-pilar dalam struktur tata kelola. Di sini kita akan mengetahui ada transparansi, ada accountability, dan ada security. Nah, kita akan membahas satu persatu. Apa itu transparansi? Transparansi itu adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam mengemukakan informasi materi dan relevan mengenai perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Yang selanjutnya itu ada accountability. Accountability itu adalah fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ atau perseroan maupun pegawai sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif. Jadi accountability itu adalah setiap kegiatan itu harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Jadi mereka dalam melakukan pengelolaan atau dalam melakukan perhitungan,
Dari setiap kegiatan yang mereka lakukan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Itulah arti dari accountability. Selanjutnya adalah security. Nah, security ini dari artinya saja itu merupakan keamanan ya. Tapi berdasarkan definisi di sini, security itu adalah seluruh data perusahaan terjaga dengan aman dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi setiap data yang ada dari perusahaan itu benar-benar harus dijaga dengan baik. Tidak boleh dapat keluar dari perusahaan tersebut. Jadi data tersebut haruslah jadi konsumsi, apalagi data-data penting perusahaan itu haruslah jadi konsumsi bagi pihak internal tersendiri. Jadi tidak boleh disebarluaskan. Selanjutnya itu ada 8 unsur tata kelola yang baik ya. Jadi pertama itu ada rule of law, dilandasi oleh kerangka hukum yang adil. Yang selanjutnya ada transparansi. Informasi yang disampaikan dapat dipahami, dapat diakses oleh berbagai kepentingan yang terlibat. Yang ketiga ada responsiveness, melayani kepentingan terbaik para pemangku kepentingan dalam waktu yang layak. Dan terus ada konsensus oriented atau melaksanakan konsultasi untuk memahami kebutuhan yang berbeda pada tiap kepentingan agar tercapai kesepakatan bersama yang baik. Selanjutnya itu ada equity and inclusiveness atau memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan. Yang keenam itu ada effectiveness and efficiency, proses-proses yang dilaksanakan organisasi menghasilkan hasil yang terbaik bagi pemangku kepentingan. Yang ketujuh ada accountability, tanggung jawab organisasi terhadap pihak yang terkena dampak dari keputusan atau tindakan yang diambil. Yang terakhir itu ada partisipan atau keikutsertaan secara langsung dalam kebebasan berpendapat terhadap kepentingan terbaik organisasi. Jadi itulah 8 unsur tata kelola yang baik. Jadi kalau bisa setiap perusahaan itu memiliki 8 unsur ini untuk dapat menjadi tata kelola yang baik, atau pada tujuan dari akhir dari governance adalah good corporate governance atau GCG. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini, dan semoga presentasi singkat ini dapat menjadi ilmu baru buat teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat, jauhi kerumunan, dan tetap jaga kesehatan.